Yang merasa dirinya tidak tenang, tidak nyaman, ada berita sebelumnya DJ Marta dalam keadaan tekanan, dalam keadaan yang memang pada saat itu dia gamang untuk disuruh melakukan sesuatu hal oleh seseorang ya yang tidak disebut nama pada saat itu untuk melakukan satu kebohongan di depan publik. Nah, akibat daripada pernyataan kebohongan yang dilakukan oleh klien saya, itu ada dampak psikis, ada dampak psikolog, ada dampak job-jobnya sepi. Nah, tiba-tiba ada satu kesadaran daripada klien saya untuk mengungkapkan satu kebenaran yang ditayangkan di YouTube Reben tadi. Sehingga dengan ada tayangan tersebut yang bercerita tentang satu fakta yang betul-betul dialami klien saya, ya, yang betul-betul dialami klien saya untuk mengungkapkan satu kebenaran tanpa menyebut nama orang itu. Kenapa? Ya, kenapa orang tersebut jadi baper? Dan yang kita sangat sayangkan, orang itu menunjuk kuasa hukum yang namanya tadi siapa ini, dokter apa ini, Nyoman Re, ya, Nyoman Re, ya, sekali lagi ya, Nyoman Re itu melayangkan somasi kepada seseorang DJ Marta yang notabene hanya ingin mengungkapkan ekspresi apa yang dialami untuk suatu kebenaran yang memang untuk suatu yang harus diungkapkan sehingga masyarakat tahu. Karena sebelumnya tayangan yang awalan itu banyak netizen membuli dia, ya, dianggap A, B, C, D segala macam. Akhirnya dengan kesadaran penuh, ya, lalu juga dengan dukungan orang tua, keluarga, dan sebelumnya juga dia itu memohon kepada Tuhan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Lah, kenapa sekarang dia dapat somasi? Itu yang kita sangat sayangkan. Paling tidak, kalau punya etika, itu pengacara minimal diberikanlah hak jawab, yaitu klarifikasi dan verifikasi, bukan ujuk-ujuk main somasi. Karena somasi itu dalam dunia hukum itu adalah peringatan hukum. Kalau sudah somasi atau peringatan hukum dianggap sama orang yang bersangkutan, klien saya ini ada suatu permasalahan hukum, padahal dia sendiri tidak pernah menganggap ada masalah hukum. Kasihan dong seorang DJ Marta yang hanya ingin hidup layak, ya, dengan bekerja keras, ya, diseret-seret untuk seseorang yang pada saat tayangan tidak disebut nama, malah ujung-ujungnya mendapatkan somasi. Betul ya? Nah, jadi supaya nanti bisa clear, nanti DJ Marta yang akan juga mengungkapkan bagaimana rasa sedihnya seorang DJ Marta dengan menerima somasi itu. Betul ya? Coba kamu ungkapkan. Ya, maksudnya waktu awalnya itu kan aku tiba-tiba si Tete ini ngechat aku kayak, "Beb, ini waktunya kamu viral." Maksudnya aku gak. Terus tiba-tiba dia panjang lebar dan ya itu tujuannya nyuruh saya untuk berkata seperti ini, jangan bilang aku mabok, bla bla bla, ini itu. Cuma aku kayak ngelihat itu kasihan ya, karena dia juga, aku tahu dia kayak ngurus DGJ, banyak urus anak-anak kayak. Jadi gitu. pada saat ada disuruh ABC tadi yang kamu sebut, itu ada chatnya, ada buktinya di HP-mu. Nah, itu lanjut. Terus tiba-tiba udah melakukan itu, kok aku kayak kepikiran ya, kenapa sih aku harus bohong gitu. Terus dampaknya tuh ke aku kayak, kok aku nggak ada job ya 1 bulan, tumben banget loh. Sedangkan aku kan kalau ngejob tuh biasa sampai 8 kali sebulannya, ini sama sekali nggak ada. Apa gara-gara aku bohong ya ini. Terus aku tiba-tiba punya inisiatif buat minta maaf ke Pak Heri, ya, ke Pak Haka, minta maaf. Setelah aku minta maaf ke Pak Haka ini, langsung aku kayak kok bisa setelah minta maaf aku langsung ada job. Nah, itulah ini yang kita sangat sayangkan. Harusnya orang tersebut juga jangan terlalu mengekspos keinginan dirinya kepada klien saya, yaitu DJ Marta.